Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri Injil Kekuatan Allah yang Menyelamatkan, yang mengingatkan kita akan kabar baik yang sangat penting bagi umat manusia. Episode yang kedua ini berjudul Aku Tidak Malu Terhadap Injil. Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Alkitab Indonesia, terjemahan baru menerjemahkan kata Yunani epaiskunomai sebagai memiliki keyakinan kokoh. Sebenarnya, kata ini artinya takut dipermalukan karena apa yang diharapkan itu sesuatu yang palsu atau salah. Nah, karena ada kata negatif O di depan itu, yang artinya tidak, maka pernyataan Paulus ini sebenarnya lebih tepat diterjemahkan, sebab aku tidak malu terhadap Injil. Aku tidak takut dipermalukan akan Injil itu. Wow, luar biasa ya. Aku tidak takut dipermalukan terhadap Injil. Apa yang membuat Rasul Paulus bisa mengatakan ini? Dia tidak takut malu. Bahkan dia rela menanggung semua resiko akibat berita Injil ini. Mengapa ia tidak malu? Ternyata Rasul Paulus telah mengalami efek atau dampak Injil Kristus di dalam hidupnya yang mengubah hidupnya 180 derajat. Kalimat berikut ini menjelaskan alasan Paulus. Karena Injil adalah, pertama, kekuatan Allah. Yang kedua, yang menyelamatkan. Yang ketiga, setiap orang percaya. Ya, tiga hal ini yang akan kita lihat sebagai alasan kuat dan motivasi Paulus di dalam melayani. Mari kita lihat apa maksudnya. Yang pertama, Injil adalah kekuatan Allah. Kata kekuatan atau dunamos, kata ini memiliki latar belakang bukan dalam konsep Yunani yang seperti sebuah kekuatan atau force, tetapi lebih kepada konsep perjanjian lama, yakni Allah yang pribadi, personal God, yang secara unik memiliki kekuatan dan menyatakan kuasanya itu di dalam membebaskan atau menghukum umatnya. Ini kita lihat dalam Keluaran 9 ayat 16, Mazmur 77 ayat 14 sampai 15, dan Yeremia 16 ayat 21 tentang menghukum umat pilihannya. Jadi kekuatan Allah di sini adalah kemampuan intrinsik dari Allah yang sudah dikerjakan di dalam Kristus Yesus. Lalu bagi mereka yang menerimanya, ini akan sanggup membawa perubahan, transformasi dari dalam keluar. Lalu kemudian menghasilkan perubahan hidup yang 180 derajat, yang radikal. Kekuatan Allah ini membangkitkan orang mati dari dalam dosa-dosanya, kemudian mengalami kehidupan baru. Mereka menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Kekuatan Allah juga membebaskan setiap pendosa dari penghukuman kekal Allah. Dan akhirnya mereka menerima hidup kekal bersama Kristus di sorga. Jadi kekuatan Allah ini adalah Allah sendiri yang bekerja untuk menyelamatkan kita. Jadi tidak ada satupun sebenarnya upaya yang kita bisa lakukan untuk mengeluarkan kita dari penghukuman dosa akibat daripada pemberontakan kita. Itulah sebabnya Injil itu selalu dimulai dari inisiatif Allah. Kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia, bukan kesalehan kita, tetapi kekuatan Allah. Nah, yang kedua dikatakan yang menyelamatkan. Kata keselamatan di sini melibatkan semua aspek waktu. Ya, baik masa lalu, sekarang, dan kemudian sampai akan datang. Kristus dikatakan telah mati untuk memberikan kita keselamatan yang sampai sekarang ini masih berlaku. Jadi, kematian Kristus itu kan adalah fakta historis masa lalu. Tetapi kematian itu juga memiliki efek sampai sekarang. Jadi kalau kita pakai istilah bahasa tensisnya itu perfect tense. Jadi yang terjadi di masa lalu tetapi masih memiliki pengaruh sampai sekarang dalam hidup orang yang menerimanya.
Jadi keselamatan itu, ya betul pekerjaan 2000 tahun yang lalu, tetapi memiliki dampak sampai sekarang ini. Dan juga keselamatan itu sekarang memberikan pembebasan bagi kita atas kuasa dosa yang menghambat kita, tetapi juga memberikan kepada kita pemulihan, haleluya, untuk segala kebutuhan kerohanian kita. Dan menjadikan kita sebagai alat kemuliaannya. Jadi keselamatan itu sekarang ini bukan hanya untuk berarti negatif ya, membebaskan kita dari kuasa dosa, tetapi memberikan kita kemampuan, pemulihan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kita dilepaskan dari kuasa dosa untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan kepada kita. Dan lebih hebat lagi, bukan hanya masa lalu, bukan hanya sekarang, tetapi juga untuk masa depan kita, di mana kita akan dibebaskan dari penghakiman kekal Allah bagi setiap dosa manusia yang nanti pada kekekalan akan dihakimi. Wow, sungguh kita harus bersyukur, kita harus bangga dengan kuasa keselamatan ini yang dilakukan di dalam Kristus Yesus. Inilah yang membuat kita semakin bergairah bahwa Injil itu benar-benar merubah kita, memulihkan, serta memberikan kita jaminan pasti bahwa kita tidak sia-sia mempercayai Injil. Nah, yang ketiga, yang terakhir, bukan hanya kekuatan Allah yang menyelamatkan, tetapi dikatakan setiap orang percaya. Kekuatan Allah yang menyelamatkan ini hanya bisa diterima dengan iman, percaya. Nah, kata percaya di sini artinya meletakkan seluruh keyakinan dan kepercayaan hanya di dalam Tuhan yang telah membenarkan orang berdosa melalui kematian Kristus di salib dan kebangkitannya. Jadi percaya di sini tidak hanya menerima kebenaran itu secara intelektual ya. Oh ya, saya tahu Injil. Oh ya, saya tahu Yesus mati buat saya. Oh ya, saya tahu dia dikuburkan menurut historis dan semuanya. Iya, pengetahuan. Tetapi tidak cukup hanya intellectual faith. Tetapi harus kita respon dengan kita berserah dan menerima pengampunan serta pembenaran di dalam Kristus Yesus untuk setiap dosa kita. Dan untuk kita bisa memiliki posisi yang benar di hadapan Tuhan. Lalu kemudian kita bekerja mentaati kehendak Allah di dalam firman-Nya seumur hidup kita. Jadi tidak ada sesuatu yang pasif di sini. Kita meletakkan seluruh kepercayaan kita hanya kepada karya Kristus yang sudah selesai, kepada kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Dan kabar baik ini tersedia untuk semua orang, semua kalangan, semua golongan masyarakat, tidak terkecuali. Dengan kata lain, semua umat manusia. Haleluya. Untuk berita Injil inilah Paulus rela untuk pergi dan menerima segala resikonya. Paulus pergi ke Yerusalem, pusat agama dunia pada waktu itu. Apa yang terjadi di sana waktu dia memberitakan Injil di pusat agama dunia? Dia dianiaya, dia ditolak, dia dipukuli. Lalu dia pergi ke Athena, pusat intelektual dan filsafat dunia. Apa yang diterima oleh Paulus waktu dia berkhotbah tentang Injil Yesus Kristus? Dia dianggap sebagai si peleter, pembual, pembohong. Lalu dia pergi ke Roma di dalam konteks ayat ini. Dia ingin pergi ke Roma. Roma terkenal sebagai pusat peradaban hukum dan legislatif dunia pada waktu itu. Segala produk-produk hukum itu dihasilkan dari peradaban Roma. Dan Paulus ibarat seorang master hukum yang siap untuk pergi ke sana dan bersedia untuk mempertahankan prinsip kebenaran Injil. Dia bersedia dipermalukan oleh karena Injil ini. Karena dia percaya bahwa Injil ini adalah seperti produk hukum yang siap dipertahankan di depan penguasa hukum atau legal dunia. Kita tahu kalau kita membaca kitab Roma, karena Roma 1 ayat 16 dan 17 itu adalah tesis daripada seluruh kitab Roma. Rasul Paulus memakai istilah legal, ya, dibenarkan oleh iman. Dan kata yang paling banyak ditemukan istilah hukum itu ada di dalam surat Roma. Kenapa? Sebab Rasul Paulus memberikan dalil-dalil dari perjanjian lama maupun dari perjumpaannya dan pemahamannya kepada Injil Yesus Kristus menjadi dasar Injil
yang diberitakannya, dipertahankannya kepada orang Yahudi maupun kepada orang yang bukan Yahudi. Paulus tidak malu dengan kabar baik ini, karena dia tahu bahwa ini adalah kuasa Allah yang dinamis, yang menghasilkan keselamatan, dan bahkan memberikan manfaat kepada semua orang yang percaya akan Injil. Baik itu manfaat hidup di dunia sekarang yang temporer, yang sementara, maupun manfaat kepada hidup yang kekal kita. Sahabat Lexio Divina, ada undangan kepada kita untuk kita tidak malu kepada Injil. Malah sebaliknya, kita mesti berbangga. Jadi kita bukan cuma sekedar tidak boleh malu. Ya, kenapa tidak boleh malu? Karena Tuhan sendiri pun tidak malu kepada kita yang berdosa, yang diterima sama Dia. Coba bayangkan, kita musuh Allah, kita jahat, kita berontak, kita orang yang tidak peduli sama Tuhan, lalu kemudian Allah begitu kasihnya, Dia menerima kita yang mau percaya kepada Kristus. Allah menyambut setiap orang yang berdosa di dalam Kristus Yesus. Dia menyambut kita. Dia tidak malu kepada kita, mengadakan pesta yang luar biasa untuk menyambut kita. Mari, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bangga kepada Injil. Tapi juga bukan hanya bangga. Bersediakah kita untuk mempertahankan kebenaran Injil itu dalam hidup kita dan bahkan memberitakannya dengan penuh keyakinan dan keberanian? Bapa di surga, aku bersyukur kekuatan-Mu yang Kau nyatakan dalam menyelamatkan aku dari penghukuman kekal melalui pekerjaan Kristus di salib dan kebangkitannya. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau tidak malu menyambut aku sebagai orang-orang yang diselamatkan karena Injil. Tolong aku Tuhan untuk bangga akan Injil, bahkan rela berkorban dalam hidupku demi Injil yang menyelamatkan manusia. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.